Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Vanweza Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia pada awal abad ke-15. Pada fase ini ada dua tahap, yaitu tahap penjajahan dan tahap kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang itu dilakukan di daerahnya masing-masing tanpa ada pola untuk menjalin hubungan persatuan. Yang kedua, pada masa kebangkitan nasional itu dilakukan oleh para pemuda yang telah belajar di luar negeri maupun di Timur Tengah atau Barat, itu dengan rasa nasionalismenya yang tinggi kembali ke Indonesia dan bersatu untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta, dan merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar. Pada saat Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu membentuk markas di sebuah gua yang bernama Gua Salerong. Diponegoro menyatakan perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perang untuk melawan kaum kafir. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Barsha Sentot Prawirjo menyerahkan diri dan 200.000 pasukan Diponegoro gugur. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Akan tetapi saat perundingan beliau malah ditangkap dan dibawa ke Manado. Dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar, dan di sanalah beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1855. Yang kedua, Teku Umar. Teku Umar merupakan salah satu pahlawan dari Aceh yang lahir di Mebolo, Aceh pada tahun 1854. Pada umur yang ke-19, Teku Umar mengikuti perang Aceh pada tahun 1873. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi seorang janda bernama Cut Nyadien, dan mereka berdua melancarkan bersama untuk serangan ke pos-pos Belanda. Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda untuk mendapat senjata dari pihak Belanda. Tahun 1884, kapal Nisero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Teku Umar menyatakan untuk merebut kapal Nisero dengan syarat akan mendapatkan logistik yang banyak dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di tengah laut. Teku Umar membunuh semua pasukannya. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, Teku Umar membuat rencana penyerangan terhadap Belanda yang tapi terdengar oleh Belanda, dan akhirnya Belanda mengepung pasukan Teku Umar, dan Teku Umar terkepung dan dia gugur sebagai pahlawan syuhada. Yang kedua, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional, yaitu ada Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Djoko Aminoto. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Pada Mei 1912, Djoko Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam sebagai pimpinan Sarekat Islam. Hos dikenal sebagai kebijakan-kebijakan yang tegas namun bersahaja. Pada 10 September 1912, Sarekat Islam digiring menjadi partai politik. Kesuksesan Sarekat Islam ini menjadikan salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu.
karena masuknya infiltrasi komunisme yang memaksa host Cokroaminoto untuk bertindak hati-hati, kala itu membuat terjadinya perpecahan Sarekat Islam menjadi dua kubu. Ia bersama rekannya masih percaya bersatu dalam satu kubu, Sarekat Islam Putih, berlawanan dengan Semaun yang berhasil membujuk rekannya. Kemudian Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Sarekat Islam. Hingga saat ini host Cokroaminoto dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kedua, KH Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur ke-54 tahun. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Gagasan pembangunan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke kota-kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Yang ketiga, KH Hasyim Asy'ari, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871, meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. Beliau adalah pendiri pesantren Tebu Ireng pada tahun 1929. Beliau menjadi salah satu pemerkasa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang berarti kebangkitan ulama. Fatwa jihad atau resolusi jihad yang telah ditandatangani oleh beliau adalah sebagai pengorban semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pertempuran 10 November 1945, Laskar Hizbullah, Laskar Ulama, dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Yang C. Peran umat Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama dari Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Selain sebagai ulama, beliau juga sebagai sastrawan. Ia terjun dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Meluasnya komunis membuat karya Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra, sehingga ia ditahan. Kemudian pada masa kekuasaan Soeharto, beliau dibebaskan pada Januari 1996. Kedua, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia keempat di tahun 1999 sampai 2001. Ia bergabung dengan Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES dan terpilih sebagai Presiden keempat bersama wakilnya Megawati. Rencana Gus Dur adalah memberikan referendum, namun referendum ini menemukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Leste. Yang ketiga, Prof. Dr. I. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 20 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau mendirikan PT Telkomsel, mendirikan industri kereta api, dan membuat pesawat. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.